Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini malam yang spesial karena acara pada malam hari ini kita akan mulai pembelajaran perpondokan Pondok Pesantren Nurul Iman, dan mungkin nanti juga akan bergabung bersama di dalam kajian ini yaitu dari Pondok Pesantren Darul Ulum Majenang. Baik, bersama Kang Arsas di sini nanti sampai pukul 19.30. Insyaallah nanti kalau misalkan kurang bisa kita tambahi. Ya, di sini setelah hadir bersama kita yang mana beliau sudah tak asing lagi bagi kita, Kiai Haji Dr. Andes Carhali. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa haluk ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Kiai, nanti kita akan kajian tentang apa nih Kiai? Kita akan berbicara tentang kajian tafsir Al-Quran, diawali dengan surat Al-Fatihah dulu. Oh, diawali. Berarti baik pendengar setia Radio SMK Muma dan streaming live YouTube, di sini kita akan belajar tentang tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah. Baik, khususon untuk para santriwan dan santriwati Nurul Iman, jangan lupa untuk bisa chat langsung absen di live streaming kita yang sudah saya bagikan linknya. Baik, sambil mempersiapkan diri, silakan untuk para santriwan dan santriwati untuk menyiapkan alat tulisnya, karena tidak hanya kalian hanya dengar saja dan menyimak, tapi harus dicatat karena nantinya akan dicek oleh pengasuh kita Kiai Haji Mas Bur Makmur. Baik, kita rehat sejenak Kiai sebentar biar nanti Kiai lebih siap dulu. Baik, kita putarkan nasyid Kiai dari Alih ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita semua, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Penuhi hati kami dengan cinta pada Nabi hingga luber memenuhi ruang-ruang dalam diri. Tempatkan diri kami bersama dengan sang Nabi di surga abadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita semua, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Penuhi hati kami dengan cinta pada Nabi hingga luber memenuhi ruang-ruang dalam diri. Tempatkan diri kami bersama dengan sang Nabi di surga abadi. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri.
Oke, baik, kembali lagi bersama kami Kang Arsasi dan Kiai Haji Carhali. Alhamdulillah, mungkin perkenalan dulu Kiai, Kiai rumahnya di mana ini? Ya. Eh, saya selama ini bertempat tinggal di Desa Pahonjian, Desa Pahonjian. Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Oh, Tengah. siap. Alhamdulillah, beliau ini sudah tidak diragukan lagi untuk masalah keilmuannya karena beliau pernah berkuliah di mana? Beliau nomor di mana, Kiai? Pertama dulu saya pernah belajar di Pondok Pesantren Mansaul Huda, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Majalengka. ke Jawa Barat. Wow, Jawa Barat. Kemudian saya juga pernah belajar di Pondok Pesantren Al Alif, Pondok Pesantren Jaga Satru Cirebon Mhm. yang diasuh oleh beliau Al Mukarram Bapak Kiai Haji Habib Muhammad bin Yahya. Dan untuk pimpinan pondok pesantren Mansyaul Huda Desa Heuleut Kabupaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, beliau adalah dipimpin oleh Al Mukarram Dr. Kiai Haji Syarkhasi Subhi. Saya kasih Subhi. Dan alhamdulillah sampai saat ini beliau masih dalam posisi sehat jumeneng. Semoga Alhamdulillah. Allah memanjangkan umurnya dan Amin, tetap amin, memberikan amin. kesehatan kepada beliau. Amin, 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 amin. Jazakallah. Oke, baik, langsung saja Kiai. Karena pendengar sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan tafsir Qur'annya. Ya. Tafadhol Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Malam ini kita akan mencoba belajar bersama, wabil khusus untuk santri-santri Nurul Iman dan umumnya masyarakat kaum muslimin yang bisa mendengarkan siaran ini. Semoga bisa mengambil manfaat. Kita akan mencoba mengambil hikmah dari kajian kita ini, yaitu kajian surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang pertama yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan ini ada dua kata. Artinya Al-Fatihah itu terdiri dari Alif Lam dan Fatihah. Fatihah ini berasal dari kata fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa daka maftuh. Itu di dalam bahasa Arab, ilmu syarab seperti itu. Dan Fatihah ini artinya membuka, berarti membuka atau memulai. Ketika kita mau membaca Al-Quran, diawali dari surat Al-Fatihah dalam susunan, walaupun Al-Fatihah bukan merupakan surat yang turun pertama, tapi Al-Fatihah ini terdiri dari Alif Lam dan Fatihah. Alif Lam itu kata sandang atau dalam bahasa Arab menunjukkan Alif Lam ini sebagai bagian daripada menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat isim karena diawali dengan Alif Lam. Dan ini tanda-tanda kalimat isim. Al-Fatihah itu artinya pembuka atau pemula. Sehingga sering orang mengatakan Al-Fatihah juga muqaddimah, pembukaan. Dan surat ini juga dimulai dari susunan surat-surat
dalam Al-Quran yang pertama. Dan ini merupakan pembukaan atau peletakannya di permulaan Al-Quran itu berdasarkan tauqifi. Ya, tauqifi. Artinya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini, Al-Fatihah ini juga sering kita disebut dengan Ummul Quran. Itu artinya ibu. Ummul Quran itu artinya adalah ibunya Al-Quran. Atau bisa juga disebut Ummul Kitab. Ya. Di samping sebagai nama Al-Fatihah juga merupakan satu tatanan yang ada dalam Al-Quran atau sering dikenal dengan Ummul Kitab atau induk kitab. Jadi di dalam Al-Fatihah ini bisa mencakup atau merupakan induk, merupakan pokok atau basis dari seluruh Al-Quran isinya, ya, isi Al-Quran seluruhnya. Dengan arti bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung pokok-pokok isi Al-Quran yang ada di dalamnya, pokok-pokoknya. Dan Al-Fatihah juga ini disebut As-Sab'ul Masani. Ya. Kenapa disebut As-Sab'ul Masani? Disebut As-Sab'ul Masani karena ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat ini sering berulang-ulang? Karena 7 ayat Al-Quran yang disebut surat Al-Fatihah ini kita sering membacanya berulang-ulang dalam setiap hari, setiap malam. Yaitu ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunat lainnya yang itu merupakan salah satu rukun sholat. Makanya disebut As-Sab'ul Masani. Jadi 7 ayat ini selalu diulang-ulang. Waktu duhur dibaca. 4 rakaat semuanya membaca diawali dengan Al-Fatihah. Iya. Iya. Begitu juga sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat sunat lainnya. Baik itu sholat sunat mutlak atau sholat sunat rawatib atau sholat lail. Dan semua sholat sunat itu selalu diawali dengan setelah kita takbiratul ihram membaca dirukunkan, diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Makanya disebut As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena memang sholat itu tidak sah apabila tidak dibacakan surat Al-Fatihah di dalamnya. Dan itu dibaca pada setiap rakaat sholat. Setiap rakaat sholat harus membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sittah an Ubadah bin Samit. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah ya salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau
kita mau sholatnya sah, harus membaca Al-Fatihah. Bisa, tidak bisa, wajib. Dan itu merupakan rukun sholat. Jadi, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Atau sholat munfarid ataupun sholat berjamaah. Ini penting. Makanya kepada seluruh santri khususnya, ini harus dipahami. Dan insya Allah semua umat muslim sudah memahami itu. Tentang salah satu rukun dalam sholat fardu maupun sholat sunat. Jadi tidak hanya sholat sunat, bukan tidak hanya sholat fardu, tapi sholat sunat pun merupakan salah satu rukunnya adalah setelah takbiratul ihram, terus kemudian ada bacaan iftitah. Dan setelah itu rukun berikutnya adalah Al-Fatihah. Subhanallah. Ya, memang ini salah satu bukti bahwa Al-Fatihah itu adalah buatannya Allah. Gih, made in Allah. Asli. Tidak ada rekayasa, sehingga terbukti ketika umat Islam melaksanakan sholatnya pasti membaca surat Al-Fatihah dan tidak merasa bosan Kiai. Salah satu buktinya adalah tidak bosan. Ya, tidak bosan. Dan itu memang setiap anak muslim wajib mempelajari dan menghafalkan surat Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya sholat mereka sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sahabat pendengar, ketika kita sholat, khususnya surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, jangan terburu-buru. Iya, betul. Oke, baik, sahabat pendengar Radio SMK Muma dan live streaming di YouTube, mungkin kita break sejenak nih Kiai, kita persiapkan sholat Isya. Setelah itu kita lanjutkan kembali kajian kita, karena kita baru kulitnya saja nih. Betul. Baru kulitnya saja. Baru kulitnya dulu, nanti baru kita lanjutkan sampai ke isi-isinya. Gitu kayak Kiai. Insya Allah tetap bersama Kang Arsasi di sini, selalu menemani sahabat pendengar semua. Dan jangan lupa khususan untuk santriwan dan santriwati Nurul Iman, live chat untuk absensi, bahwa kalian telah menyimak kajian ini dan mencatat apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, kita rehat sejenak untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah di Masjid SMK Muhammadiyah Majenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami. Inilah penghormatan yang tak akan tergantikan untukmu, hai junjungan sang Nabi akhirul zaman. Salawat serta salam semoga kan tersampaikan kepadamu Muhammad, sang pemberi peringatan. Kau yang kudambakan, engkaulah yang akan selalu kami rindukan. Syafaat darimu selalu kami dambakan, jadikan kami umatmu hingga akhir zaman. Nabiyun kana ashla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami ayaman ja'ana haqqan nadhiri mugithan musbilan subul rasyadi. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami
nama saya Adrian Adi Saputra. Saya adalah lulusan SMK Muhammadiyah Majenang tahun 2019 jurusan listrik. Dan sekarang saya sudah bekerja di PT Dharma Agung Wijaya sebagai analis minyak. Dan saya bangga menjadi bagian dari SMK Muhammadiyah Majenang. SMK bisa.